Selamat pagi guys, Shalom, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini edisi untuk membantu proses klaim kematian nasabah karena usia tua, usia lanjut. Nah, kemudian beberapa dokumen sudah lengkap semua, cuma tinggal dimintain kuesioner tentang sakitnya. Jadi kuesioner sakit itu diperlukan untuk memberikan keyakinan sebuah industri asuransi untuk membayarkan klaim tersebut. Ini bukan merupakan sebuah halangan, tetapi ini merupakan dokumen melengkapi supaya tidak muncul fraud dan lain sebagainya. Nah, karena nasabah ini usia lanjut dan dia buka polisnya sudah cukup lama, berapa lama, maka polisnya aman-aman saja dan perusahaan asuransi pasti bayar karena kan kejadiannya setelah nasabah buka polis cukup lama baru meninggal, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya nasabah baru bulan lalu kemudian meninggal, itu nanti akan diinvestigasi. Nasabah baru buka polis tahun ini meninggal belum setahun, itu pasti akan investigasi. Tetapi selama polisnya sudah lama, polisnya tidak telat bayar, dokumennya lengkap, biasanya sih urusan klaim itu akan sangat cepat. Saya punya pengalaman 6 hari kerja sudah beres klaim cair, karena memang dokumennya lengkap, data-datanya tidak ada perubahan sama sekali. Ada juga pengalaman saya, nasabah ini klaim kematian juga cukup lama, 2 bulan. Kenapa kok begitu? Karena ternyata suami istri ini pisah, kemudian harus bikin surat penetapan wali. Nah, itu kan butuh waktu yang agak lama. Terus kemudian juga surat yang menyatakan bahwa nanti siapa walinya yang benar yang akan menerima manfaat ini, sudah pasti tentu tetap akan cair ke suaminya. Nah, tinggal solusinya suaminya bikin rekening baru tapi diberikan ke penerima manfaat, misalnya ke anak yang masih kecil tersebut, dengan tujuan supaya legalitasnya benar. Nah, yang membuat klaim itu sedikit lebih lama karena ada perbedaan nama di akte lahir dengan di KTP, ada perbedaan gelar, perbedaan tempat lahir, perbedaan data. Itu nanti akan perlu investigasi supaya tidak menjadi sengketa di belakang hari. Sebagai contoh, apakah industri asuransi tidak tahu kalau IR itu adalah gelar? Sebagai contoh, penerima manfaatnya itu IRA gitu ya, tetapi di KTP cuma nama A saja, sedangkan di rekening dilampirkan gelar tadi, insinyur tadi, sehingga di KTP dan di rekening terjadi perbedaan. Yang satu di KTP-nya namanya A, di buku rekening tulisannya IRA. Nah, itu harus bikin surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa IRA dengan A adalah orang yang sama, dibuktikan dengan sejumlah dokumen. Nah, saya juga punya pengalaman yang hari ini saya datang itu ada namanya misalnya AB, misalnya siapa gitu ya. Ternyata di data yang lain nama lengkapnya itu muncul semua, sedangkan kalau itu muncul semua di KTP nggak cukup. Maka bikin surat pernyataan bahwa yang tadi AB sekian dengan nama
nama lengkap tadi A siapa, B siapa, sekian tadi itu adalah orang yang sama, maka klaim sudah pasti terbayar. Nah, di perjalannya waktu ternyata muncul sakit, misalnya buka polisnya tahun 2009 atau mungkin buka polisnya 2000 katakan 15, sakitnya di 2020, terus kemudian meninggalnya di tahun 2024, polisnya pasti aman. Kenapa? Karena kejadian sakit muncul setelah polis disetujui, maka itu bukan merupakan satu masalah yang besar, tinggal melengkapi dokumen, kuesioner, dan lain sebagainya, sehingga klaim itu tetap bisa terbayarkan. Yang membuat klaim tidak terbayar tadi satu, datanya berbeda, datanya tidak lengkap, formulirnya, dokumennya tidak lengkap, itu pasti membuat investigasi itu akan muncul. Tetapi kalau namanya sama, nama di KTP, kartu keluarga, kemudian di akte sama, dengan nomor rekening sama, semuanya lancar. Pengalaman saya, ibu saya bulan 6 tahun 2024 tutup usia, 6 hari sudah cair. Apakah karena agennya karena ibu ini adalah ibunya agen? Saya kira tidak, karena dokumennya lengkap. Kalau dokumennya lengkap, klaim itu bisa segera cair. Tetapi kalau dokumennya nggak lengkap, itu yang nanti yang akan menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, kalau misalnya mau melahirkan, mendapatkan surat kelahiran, akte kelahiran, dipastikan namanya sudah benar. Kemudian nama yang di kartu keluarga sudah benar, nama yang di akte tanggal lahirnya benar, kemudian tempat lahirnya benar. Itu perlu dicek. Seperti kalau kita menerima KTP, nomor KTP-nya sudah benar atau tidak, sama seperti data yang lama atau berubah, namanya ada perubahan atau tidak, kemudian tanggal lahirnya ada perubahan atau tidak. Kalau selama itu tidak ada, lancar. Dan hati ini senang ya, karena kita bisa ngurusi klaim itu bisa cair, nasabahnya bisa tertolong, keluarga penerima manfaatnya ini bisa mendapatkan manfaat apa yang telah dipersiapkan oleh almarhum untuk memberikan warisan, memberikan dana untuk kelangsungan hidup. Jadi asuransi itu bukan untuk mencari keuntungan saja. Ada orang yang kepingin mencari keuntungan, ada orang yang ingin melakukan tindakan yang bijaksana, ada orang yang melakukan persiapan dengan baik, ada orang yang melakukan tindakan persiapan untuk pendidikan. Misalnya dia mau punya anak, atau sudah punya anak masih kecil, untuk mempersiapkan tabungan pendidikannya, untuk mempersiapkan biaya pendidikannya sudah pasti terjamin dengan cara begini. Kalau misalnya seseorang ini punya anak kecilnya ini masih di usia tertentu dan harus sekolah sampai minimal usia 21-22, maka orang tuanya bisa membuat asuransi jiwa sejumlah tabungan biaya yang akan diperlukan, misalnya 2 miliar, 3 miliar, 1 miliar. Kalau di luar negeri harus persiapannya jauh lebih banyak, maka dia bisa membuat uang pertanggungan jiwa sebesar berapa ya tadi, 2 miliar, 3 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Dengan konsep seperti gini, kalau misalnya tiba-tiba orang tuanya tutup usia, dalam hal ini mencari nafkah tutup usia, maka uang pertanggungan tadi ini bisa dipakai untuk biaya selanjutnya, biaya kuliah anaknya, sehingga kuliah anaknya sudah pasti terjamin. Itu merupakan tindakan bijaksana, tindakan persiapan yang bisa dilakukan.
Nah, kalau misalnya orang itu punya usaha dan mereka adalah kongsi, misalnya kongsiannya akhirnya berkembang masing-masing katakan 5 miliar, maka usaha tersebut perlu atau perusahaan tersebut perlu bikin uang pertanggungan buat orang-orang kuncinya, dengan tujuan supaya orang-orang kunci ini apabila satu kali tutup usia, sedangkan istrinya, anaknya tidak bisa melanjutkan, tidak memahami usaha yang dilakukan oleh suaminya, maka uang pertanggungan tadi ini sangat berguna untuk biaya hidup selanjutnya. Nah, sembari itu nanti uang yang sudah menjadi aset tadi yang 5 miliar tadi dirembuk, apakah mau tetap dijalankan. Mungkin yang semula 50-50 keuntungannya sekarang jadi 75-25, karena si penerima manfaat ini kan tidak menjalankan apa-apa, sedangkan sebelumnya kan dilakukan oleh almarhum suaminya. Atau mungkin 20-80 buat yang ngelola, 20 buat yang menerima. Ibaratnya seperti kayak orang investasi di sebuah tempat, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia tinggal mendapatkan return, keuntungan, itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya seseorang punya cicilan rumah, katakan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, maka dia buat aja uang pertanggungan sebesar cicilannya tadi. Misalnya cicilannya tadi ini kurang 5 miliar, maka cicilan 5 miliar tadi itu bisa dibuatkan asuransi jiwa, dengan tujuan supaya asuransi jiwa tadi ini bisa memberikan dana kesejahteraan buat ahli waris yang ditinggal untuk yang kedua kali. Artinya gini, kalau orang punya KPR rumah, itu biasanya sudah ada asuransi dari KPR tersebut. Itu untuk melunasi rumah yang lagi dicicil, sehingga rumah yang dicicil itu lunas. Tetapi bagaimana dengan biaya hidupnya? Dibuatkan uang pertanggungan juga bisa, Bapak Ibu. Jadi sekarang asuransi itu bukan cuma sekedar jualan asuransi kesehatan, bukan cuma sekedar kita bantu orang saat klaim rumah sakit saja. Perkembangannya sangat luas. Untuk usaha bisa, untuk KPR rumah tambahan juga bisa, untuk dana pensiun bisa, untuk dana pendidikan bisa, untuk menjamin anak pasti kuliah bisa, untuk membuat kehidupan generasi selanjutnya itu jauh lebih baik bisa. Jadi kombinasinya sangat luas sekali gitu, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang bijaksana melakukan tindakan yang bijaksana juga dengan cara mempersiapkan. Dan mereka mempersiapkannya itu bukan asal-asalan ya. Artinya gini, kalau uangnya itu sedikit ya dia tentu saja tidak bisa buka asuransi itu dengan leluasa. Tapi kalau dia keuangannya longgar, ya patokannya 10, maksimum 20% dari income-nya dia itu bisa dibelanjakan asuransi untuk mendapatkan proteksi tadi, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita bertindak lebih bijaksana, lebih arif lagi, lebih mempersiapkan hidup itu jauh lebih baik gitu ya, Bapak Ibu. Andai kata tidak, maka kehidupan ini tidak terencana dengan baik gitu, Bapak Ibu. Ini saya sudah mendekati rumah nasabah. Semoga
urusan klaimnya ini dalam waktu mungkin ya minggu ini sudah cair lah, karena hari ini saya kolek datanya, mungkin besok saya kirimkan ke Jakarta, mungkin diproses 3-4 hari selesai, klaim cair. Senang Bapak Ibu, karena bisa membantu nasabah membuat hidupnya jauh lebih baik. Ada orang yang mempersiapkan itu sedikit 50 juta, ya mungkin kita yang nggak bisa memaksakan ya. Ada yang mempersiapkan 500 juta, ada yang mempersiapkan mungkin sekian ratus juta, ada yang mempersiapkan sekian miliar. Ya tergantung lifestyle-nya Bapak Ibu, tergantung beban yang dimiliki sehingga dia bisa mempersiapkan itu dengan baik. Tentu saja orang yang punya uang itu akan melindungi aset yang dia sudah punya. Tentu saja dia akan melakukan tindakan mempersiapkan. Jangan sampai asetnya itu terjual karena sakit kritis. Jangan sampai asetnya itu terjual karena sebuah musibah. Jangan sampai aset yang dia miliki itu kan tidak dalam waktu cepat ya Bapak Ibu. Maka dia bisa melakukan sebuah tindakan, yaitu beli asuransi untuk melindungi aset. Karena secara hidup ini kita harus punya 3 kantong keuangan. Kantong keuangan yang pertama itu kas, itu untuk biaya hidup, untuk listrik, air, telepon, untuk uang sekolah, perbaikan mobil dan lain sebagainya. Yang kedua, uang yang kita ada ini harus diinvestasikan dengan tujuan supaya uang yang kita investasikan ini bisa melewati inflasi Bapak. Kalau enggak, uang yang kita dapatkan habis Bapak Ibu. Jadi harus yang kantong kedua harus ada yang diinvestasikan supaya bisa hidupnya nyaman karena inflasi. Yang ketiga, kantong proteksi. Jadi itu untuk melindungi uang investasi kita, untuk melindungi kas kita. Kalau enggak gitu Bapak Ibu, kita punya kas bisa terambil. Bahkan uang yang kita investasikan, baik itu di rumah, baik itu di emas, baik itu di apapun juga, itu akan menjadi Bapak Ibu, menjadi terjual karena untuk membiayai semua yang diperlukan. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan, aman, sejahtera selalu. Makasih.